Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Aznur Riyandi, SE/MSI, selaku dosen mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Sebelumnya, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Dwi Rizky Aisyah, Meiliza Ade Putri, Vina Gusman, dan saya sendiri Muhammad Zulfahmi. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Komunikasi Bisnis Pengelola Waktu. Manajemen pengelolaan waktu. Pengertian manajemen waktu umum adalah suatu perencanaan, mengorganisir, menggerakkan, dan pengawasan terhadap produktivitas waktu. Waktu merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik agar individu atau organisasi bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen waktu dapat juga diartikan sebagai suatu metode atau cara untuk memanfaatkan dan mengatur setiap bagian waktu dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang atau delegation of authority adalah pembagian wewenang dan kekuasaan kepada orang-orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam ilmu manajemen, pendelegasian wewenang ini biasanya adalah berkaitan dengan pelimpahan wewenang atau kekuasaan dari seorang manajer kepada bawahannya atau kepada orang-orang yang melapor kepadanya untuk mencapai hasil yang efektif. Namun hal yang perlu diingat bahwa meskipun wewenangnya telah didelegasikan kepada bawahannya, manajer yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas semua hasil pekerjaan yang didelegasikannya tersebut. Pendelegasian wewenang ini merupakan salah satu konsep penting dalam kepemimpinan manajemen. Cara-cara untuk menghemat waktu. 1. Selesaikan pekerjaan paling penting terlebih dahulu. 2. Belajar untuk mengatakan tidak. 3. Tidur minimal 7-8 jam sehari. 4. Fokus pada pekerjaan. 5. Selesaikan lebih awal. 6. Jangan membuang waktu untuk berbagai hal kecil. 7. Jadikan pekerjaan utama sebagai sebuah kebiasaan. 8. Jeli dalam mengatur waktu. 9. Estimasikan dan tentukan waktu penyelesaian pekerjaan. 10. Ambil jeda untuk setiap pekerjaan yang selesai. Penerapan manajemen partisipatif. Manajemen partisipatif adalah praktik pemberdayaan anggota kelompok seperti karyawan perusahaan atau warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan organisasi. Ini digunakan sebagai alternatif dari struktur manajemen vertikal tradisional yang telah terbukti kurang efektif karena peserta semakin kurang tertarik pada harapan pemimpin mereka karena kurangnya pengakuan atas usaha atau pendapatan peserta. Penggunaan waktu manajer. 1. Prinsip analisis waktu. Analisis waktu adalah prasyarat bagi pengelolaan waktu. Pembuatan catatan waktu harian dari kegiatan yang mencatat jarak waktu 15-30 menit selama waktu tidak kurang dari 2 minggu adalah esensial sebagai dasar dari analisis. 2. Prinsip perencanaan harian. Rencana harian yang dirumuskan setelah jam kerja hari sebelumnya atau di pagi hari sekali sebelum jam kerja dimulai dan disesuaikan secara objektif dengan kejadian yang hampir selesai. Ini esensial untuk penggunaan efektif dari waktu pribadi. 3. Prinsip menjadwalkan menurut prioritas. Waktu yang tersedia dalam hari kerja harus dijadwalkan untuk menyelesaikan item kerja yang mempunyai prioritas tinggi. 4. Prinsip keluasan atau fleksibilitas harus menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan rencana mengenai pemanfaatan waktu pribadi. Atau, jika dikatakan dengan sederhana, janganlah menjadwalkan waktu lebih atau kurang. 5. Prinsip pendelegasian. Pendelegasian dari semua item kerja konsisten dengan pembatasan pekerjaan manajer. Penting untuk menyediakan waktu yang lebih diperlukan bagi pekerjaan
manajerial. Penghematan waktu dalam penulisan surat. Singkat, padat, dan jelas. Dapat dipahami antara penulis dan pembaca. Penggunaan sarana telepon. 1. Kesantunan berbahasa dalam bertelepon meliputi pilihan kata, ungkapan, ekspresi, susunan kalimat saat berbicara. Contoh kalimat yang efektif dalam bahasa yang santun bertelepon yaitu 1. Halo, selamat siang, bisa minta tolong. 2. Maaf, salah sambung. Oh, maaf, telah mengganggu Bapak. Tujuan 1. Memahami teknik dasar bertelepon. 2. Meningkatkan teknik untuk membangun keterampilan komunikasi yang efektif. 3. Membangun pentingnya sikap positif. 4. Menggunakan bahan dan alat menerima telepon secara efektif dan efisien. 5. Mendapatkan cara membuat dan menggunakan rencana pengembangan diri. 6. Menerima telepon sesuai dengan prosedur yang benar. 7. Mencatat telepon masuk pada lembar pesan telepon. 8. Mencatat pesan telepon pada buku daftar telepon masuk. Tingkat kemampuan manajer mengelola waktu. Waktu wajib dikuasai oleh seorang manajer. Manajemen harus mampu memprioritaskan pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya, membagi pekerjaan dan bekerja secara efektif dan efisien sehingga pekerjaan bisa dapat terselesaikan. Teknik-teknik pengelolaan waktu. 1. Membuat dan menggunakan daftar. 2. Merangsang memori dengan file pengingat. 3. Meminimalkan pertemuan. 4. Blokir waktumu. 5. Keuntungan dari banyak ekstra waktu. Klasifikasi tamu. Klasifikasi tamu terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, domestic tourist, yaitu wisatawan lokal daerah di mana dia tinggal atau menginap pada suatu hotel, misalnya pada waktu weekend, special, vacation, dan atau untuk aktivitas lainnya. FITS atau Free Independent Traveler, yaitu wisatawan internasional yang melakukan perjalanan secara individual dan tidak terikat dalam suatu rombongan atau grup. Biasanya jenis tamu FITS melakukan reservasi kamar secara langsung ke hotel dan umumnya hanya memesan kamar atau room only. GITS atau Group Inclusive Tour, yaitu rombongan wisatawan yang melakukan perjalanan secara bersamaan dalam suatu package tour. Biasanya tamu jenis ini melakukan perjalanan dengan perantara travel agent. SITS Special Interest Tours, yaitu suatu rombongan yang berkunjung ke suatu tempat biasanya dengan tujuan khusus seperti mengunjungi Candi Borobudur dan sebagainya. CIPS Commercial Important Person, yaitu para tamu atau eksekutif dari suatu perusahaan besar yang selalu berpergian dan menginap di hotel mewah. Biasanya reservasi kamarnya dilakukan oleh sekretaris atau asistennya. SPATTS Special Attention Guest, yaitu tamu-tamu yang membutuhkan perhatian lebih atau khusus seperti tamu yang sudah tinggal lama dalam sebuah hotel, tamu yang sakit, tamu yang sudah lanjut usia, tamu cacat, dan lain sebagainya. IPS Very Important Patient, yaitu tamu-tamu yang dianggap penting dalam sebuah hotel seperti selebritis, tamu yang menginap di kamar mahal, para pejabat pemerintahan, pimpinan perusahaan, langganan tetap, dan lain sebagainya. Data tentang tamu. Data tentang tamu merupakan halaman yang berisi informasi mengenai harga yang diberikan kepada tamu tersebut. Setelah selesai proses registrasi check-in tamu, maka halamannya akan berpindah ke halaman Rate Information. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.